Masa depan otomotif Indonesia adalah mobil listrik. Benarkah? Ikut saya ke Indonesia International Motor Show alias IMS. 5 tahun lalu, persaingan otomotif adalah fitur. Makin banyak fitur, makin mahal, makin prestis. Padahal bahan bakarnya sama aja, yaitu bensin. Tapi lihat di IMS sekarang, hampir semua mobil memamerkan mobil listriknya. Ada yang udah siap jualan, ada juga yang masih prototype. Makin jauh daya jelajah baterai, makin mahal. Selamat datang di era baru otomotif. Produsen makin bergairah memasarkan mobil listrik di Indonesia. Data Gaikindo bilang, jenis hybrid memang masih mendominasi. Dari total 51.831 unit mobil listrik yang terjual tahun lalu, mobil jenis hybrid menguasai 77%-nya. Jenis listrik murni di 22,97% dan plug-in hybrid hanya 0,18%. Tapi benarkah otomotif ini sedang bergairah? Kita lepas dulu dari mobil listrik, tapi kita lihat dari keseluruhan jenis mobil. Yang didamba penjual tak terwujud di lapangan. Sepanjang tahun lalu, wholesale alias penjualan dari pabrik ke dealer hanya 1,04 juta unit, alias turun 4%. Target tak mulus juga terjadi di penjualan dealer ke konsumen, atau yang biasa kita sebut dengan retail. Angkanya turun lebih tajam, 1,5% ke 998.000 unit saja. Salah satu menteri yang paling getol menyuarakan soal mobil listrik adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Opung punya target akan ada 2 juta kendaraan listrik yang siap mengaspal hingga tahun 2030. Hyundai dan Wuling kami simpulkan yang menguasai jalanan soal kendaraan listrik. Nggak cuma di Jakarta aja, coba Anda keluar Jakarta deh. Dua merek ini udah ramai banget jalan daerah lain. Tapi dominasi mereka berdua kayaknya bakal terusik nih guys. VinFast, Chery, dan BYD udah siap tempur buat balapan jualan mobil listrik. Salah satunya dari Vietnam loh guys. Vietnam. Survive nggak tuh kira-kira merek ini melawan raja mobil listrik? Anyway, akhir kata seperti biasa. Benak saya udah berisik banyak tanya. Sekarang tuh waktu yang tepat bukan buat kita beli mobil listrik. Terus kalau saya udah beli nih, daya jelajah gimana? Kalau bensin kan enak ya. Udah tipis, kita tinggal mampir SPU. Nggak sampai 5 menit, bisa cus jalan. Terus SPKLU-nya gimana? Cukup nggak? Fast charging nggak nih baterainya? Yang menarik, langit auto biru nggak nih kalau kendaraan listrik udah banyak? FYI aja nih, kalau di Jepang, jumlah kendaraan listrik itu nggak seramai Indonesia, tapi langit bisa biru. Di Arab Saudi juga sama, negara kaya tetapi langit juga biru, meski minim kendaraan listrik. Ini sih saya usil aja nanya ya. Belum lagi pengolahan limbah baterainya. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Hiryadi untuk Bisnis Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Bisnis Talk bersama saya Mahasiswa Sri Tarigan. Industri otomotif 2023 menghadapi tantangan seperti yang tadi rekan saya katakan, terlihat dari penjualan yang tidak mencapai target. Lalu bagaimana kondisi 2024? Akankah membaik seperti tahun lalu di mana mobil listrik menopang penjualan mobil secara keseluruhan? Bagaimana prospek mobil listrik yang masih mendapat insentif? Apakah penjualannya juga akan tinggi seperti tahun lalu? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kita ada Mas Budi Nur Mukmin, Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kabar saya baik, semoga Mas Budi juga baik-baik saja. Saya juga menyapa Pak Daswar Marpaung, Presiden Direktur Diandra Promosindo. Selamat malam Pak Daswar. Selamat malam Mbak Sister, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak. Ya, ini kalau saya lihat narasumber saya tampaknya riang gembira karena tampaknya tahun ini ada harapan baik begitu. Sebelum saya ngobrol ke Mas Budi, saya coba ke Pak Daswar dulu. Bagaimana animo masyarakat ke pameran saat ini? Apakah memang lebih ramai, lebih semangat, terlihat juga bahwa ekspektasi penjualan mobil bakal lebih kencang tahun ini, dan bagaimana juga dengan mobil listrik? Silakan. Iya, selamat sore Mbak Sister, Mas Sister. Jadi kalau dari perkembangan per hari ini masuk hari ke-6 penyelenggaraan IMS 2024 ini, jumlah pengunjung itu jauh bertambah dibandingkan tahun lalu, mungkin sekitar 20% yang kita lihat. Mungkin secara kasat mata teman-teman semuanya termasuk Pak Budi di sini bisa lihat animo masyarakat di hari Sabtu dan Minggu itu kelihatan sangat penuh. Kita dari penyelenggara melihat secara keseluruhan ekosistem di industri otomotif, tidak hanya dari segi industrinya tapi dari segi entertainment, komunitas dan sebagainya.
itu kita menyajikan panggung buat mereka semua. Kalau bisa kita ajak semua pemain-pemain otomotif, penggiat penggiat otomotif, kami hadirkan semuanya, bahkan drifting, walk acara kita tahun ini. Dan kelihatannya animonya cukup besar. Dan ini juga positif correlation-nya gitu dari komunitas maupun dari industri. Kalau kita lihat juga berdasarkan laporan dari teman-teman dari industri, termasuk Pak Budi juga kelihatannya senyum-senyum tadi sampaikan oleh Mas Sister, happy dengan hasil penjualan. Kalau mereka happy, kami juga happy, Mbak Sister. Jadi memang tugas kami untuk membawa animo masyarakat kepada pameran tahun ini. Jadi kendaraan roda 4 dan roda 2 cukup happy. Dan tidak hanya itu, jadi penggiat otomotif kita sajikan acara-acara yang sangat menarik. Jadi Infinite Show, acara-acara otomotif di dalam ini sepanjang hari. Jadi kita punya rundown dari jam 10 sampai jam 9 malam itu penuh dengan banyaknya orang yang datang. Dan kami pikir biasanya hari Senin, hari Selasa itu agak sedikit sepi, tapi kelihatannya animo masyarakat tidak turun. Tetap ramai hari Senin, Selasa. Jadi demikian kalau yang kita lihat dari secara data pengunjung. Namun dari data-data SPK kami belum dapat datanya sekian, cuma hanya bertanya dari satu peserta, dua peserta, dan dari mukanya aja senyum-senyum gitu, jadi kita merasa everybody happy. Everybody happy. Dan kalau dilihat tadi semakin banyak pengunjung yang hadir di IIMS, artinya semakin banyak juga pengunjung yang siap belanja begitu ya, Pak Daswar. Tapi kalau memang belum tercatat jumlah SPK, mungkin bisa dijabarkan berapa target transaksi tahun ini dibandingkan tahun lalu naik berapa? Di tahun setelah pemilu ini apakah masih optimis bahwa akan ada pembukuan penjualan yang cukup besar? Memang dari awal akhir dari penyelenggaraan tahun lalu itu kami memang agak sedikit khawatir dengan jadwal yang kita akan selenggarakan di tahun ini, karena kaitannya tanggal acara kita itu satu hari setelah pemilu gitu, tanggal 15 Februari. Jadi ada kekhawatiran dari segi kami apakah pemilu akan berhasil dengan baik. Dan ternyata keberuntungan ada di pihak kita, semua penyelenggaraan pemilu sangat baik, dan kemudian opening ceremony juga dibuka oleh Bapak Presiden bersama Kabinet Indonesia Maju, sehingga itu membawa semangat kepada industri otomotif dan tiba-tiba hasilnya membaik. Jadi ini di luar ekspektasi kami gitu, dari secara keseluruhan. Jadi target kita yang kita canangkan tahun ini kan 5,3 triliun, naik 0,1 triliun dibanding tahun lalu. Karena itu kan konservatif kita. Tapi kami dengan kalau hasil 6 hari ini, kami yakin target kami bisa terlampaui 5,3 triliun. Saya belum bisa menghitung, mungkin sampai akhir minggu ini, Jumat dan Sabtu bisa kelihatan angka yang sebenarnya gitu, nanti akan kita capai gitu, Mbak. Yes. Baik, semoga itu tercapai karena ini juga akan menandakan, membuktikan begitu ya, apakah kelas menengah atas daya belinya masih normal, atau mungkin kemarin pelit, sekarang saatnya untuk belanja, nggak apa-apa karena tidak lagi khawatir begitu. Saya ke Mas Budi tadi dibilang gitu sama Pak Daswar, ini banyak nih ya PM yang senyum-senyum begitu ya. Apakah Hyundai juga demikian? Mungkin bisa disampaikan pameran itu sejauh apa dapat mendongkrak penjualan? Mungkin bisa disampaikan tren dari Januari ke Februari penjualan mobil dari Hyundai. Silakan. Oke, selamat malam Mbak. Ya. Saya rasa pameran sangat berdampak positif ya, karena kemarin di bulan Januari memang market cenderung agak melambat. Ya. Satu faktornya saya rasa juga menunggu motor show nih ya. Jadi customer ingin tahu di motor show mereka dapat benefit apa, ada program apa gitu. Jadi saya rasa perlambatan di bulan Januari cukup masuk akal. Memang ada banyak faktor ya, selain masyarakat menunggu motor show, salah satunya juga mereka mungkin wait and see pemilu hasilnya seperti apa. Dan ada faktor lain yang harus diakui bahwa
suku bunga kan masih tinggi ya, Iya. masih tinggi gitu. Jadi itu yang menyebabkan memang harus diakui Januari agak melambat. Tapi saya rasa salah satu faktor yang besar adalah customer menunggu motor show. Dan Oke. motor show ini saya rasa menjadi momentum untuk menaikkan market di bulan Februari. Termasuk nunggu insentif juga nggak Mas kira-kira? Kan mobil listrik diperpanjang lagi tuh insentif. Ya, alhamdulillah hari ini diumumkan ya. Alhamdulillah hari ini diumumkan dan insentif untuk mobil listrik tetap dilanjutkan. Kami berterima kasih sekali kepada pemerintah. Dan ini juga saya rasa akan menjadi momentum yang bagus ya, karena sejujurnya memang di bulan Januari orang yang ingin beli mobil listrik jadi maju mundur nih. Beli nggak dapat insentif atau enggak. Tapi alhamdulillah hari ini diumumkan dan ini harusnya bisa menjadi momentum customer yang ingin beli mobil listrik akhirnya dapat bernafas lega dan akhirnya mungkin bisa memutuskan untuk beli mobil listrik di ajang IMS. Jadi saya rasa IMS efeknya akan sangat positif membantu market di Februari. Saya jadi kepo Mas, berapa SPK yang sudah diperoleh? SPK so far so good. So far so good-nya berapa tuh? Lebih bagus dari tahun lalu ya. Lebih bagus dari tahun lalu? Ya sama yang Pak Daswar memberitahu bahwa kita rasa-rasanya tahun ini harus lebih optimis ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan angka di kita sebenarnya mungkin nggak cuma dilihat dari angka. Jadi kalau para pengunjung melihat di Hyundai ya, booth Hyundai, dealing room-nya tuh selalu penuh. Tempat duduknya tuh susah gitu. Orang kayaknya mau SPK gitu kayaknya harus antri gitu. Jadi saya rasa ini secara kasat mata juga pada suaranya juga mention kan rame banget gitu. Jadi ini sesuatu yang saya rasa positif. Angkanya saya belum bisa melihat secara detail tapi sekilas saya lihat lebih bagus dari tahun lalu. So alhamdulillah ya. Jadi ini apa yang paling laris Mas? Varian yang paling laris yang masih rame, Ioniq 5 masih rame, kemudian Stargazer dan Creta juga masih rame ya. Jadi itu 3 produk andalan kita sih. Dan yang pasti Ioniq 5 kan leaders di itu ya, mobil listrik. Minatnya juga masih banyak gitu. Jadi ini sesuatu yang mesti kita syukuri. Target penjualan bulan ini berapa Mas? Mungkin termasuk hasil pameran IMS? Target penjualan kita masih wait and see karena again Februari ini meskipun ada IMS ada satu faktor yang bisa kita pungkiri, hari kerja kan lebih pendek ya. Hari kerja lebih pendek. Kemudian secara seasonality Februari ini emang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan yang lain. Dari tahun ke tahun memang selalu begitu. Salah satu faktor karena biasanya merek-merek itu menaikkan harga di sekitaran bulan Januari Februari. Gitu. Jadi kita berterima kasih dengan ajang IMS ini bisa membantu momentum kenaikan, tapi harus diakui memang ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi sentimen negatif gitu. Jadi saya rasa ada plus minus, tapi hopefully kita berharap. Ada yang jadi sentimen negatif apa tuh Mas? Sorry. Sentimennya seperti yang tadi saya bilang, biasanya kan merek-merek kan mengeluarkan harga baru ya di sekitar bulan Januari. Biasanya customer agak menunggu harganya seperti apa. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, suku bunga juga relatif masih tinggi ya. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin customer juga menunggu gelaran IMS ini mereka bisa dapat benefit apa gitu. Jadi saya rasa ada balancing antara beberapa faktor positif dan faktor negatif gitu. Iya, dengan kabar baik yang kita terima dari Pak Daswar dan juga Mas Budi tadi, apakah ini bisa kita jadikan patokan 2024 jadi tahun emasnya otomotif? Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci terpercaya.
terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi Teman terpercaya. Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu. Ya saudara, Anda kembali di Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Uhayana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Auranya harusnya lebih bahagia juga karena Ya. narasumber kita bahagia. Apalagi kabar terbarunya insentif mobil listrik. Nah ini yang buat Mas Budi senyum-senyum dari tadi. Oke, saya ke Pak Daswar lagi. Pak Daswar, kira-kira sekarang ini jumlah tipe mobil baru terutama mobil listrik apakah cukup banyak di pameran dan cukup menarik minat dari pengunjung di pameran? Kalau dari segi jumlah memang banyak ditampilkan, tapi yang siap dijual tidak sebanyak daripada yang ditampilkan. Jadi saya agak lupa datanya. Jadi banyak sekali yang prototipe atau belum siap atau harganya belum ditentukan dan sebagainya, sebanyak alasan-alasan yang disampaikan. Tapi kalau dari segi modelnya itu dari animo masyarakat itu sangat terkesan dengan perkembangan industri otomotif. Dan yang paling penting juga dari brand-brand yang baru muncul ini
menawarkan harga yang sangat kompetitif gitu, sehingga seperti yang disampaikan oleh para menteri di Kabinet Indonesia Maju ini yang akan menggairahkan industri otomotif ke depan. Jadi ini akan apakah itu terkait dengan insentif, apakah itu terkait dengan cost of production, saya kurang tahu karena saya bukan di industri. Tapi dari interview dari masyarakat luas yang kita lakukan selama 6 hari ini, mereka sangat terkejut lah dengan penampilan yang ada sekarang ini. Kelihatan model-modelnya lebih bukan bervariasi futuristik, bervariasi, sehingga banyak sekali menyentuh hati para konsumen untuk membeli gitu. Kira-kira gitu Bu, Mbak Sister. Pak Daswar asik banget ya kayak jualan biar makin ramai yang datang ke pameran, bikin orang-orang jadi pengen beli mobil listrik begitu. Saya ke Mas Cipta, karena tadi kan karena kalau pekerjaan kita soalnya begitu Mbak Mas. Iya benar. Baik, kalau kata Pak Daswar tadi ini ramai sekali, kemudian juga Mas Budi juga senyum-senyum terus, artinya ada optimisme bahwa penjualan mobil bakal kinclong tahun ini. Harapan kita begitu, ya. Cuman mungkin ada baiknya kita sedikit flashback ke 2023, Mas. Di tahun 2023 kan realisasi penjualan otomotif tidak begitu menggembirakan, tidak mencapai turun tipis, tapi kan nggak mencapai target begitu. Dan apa penyebab ini? Apakah memang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang belum membaik atau mungkin banyak ketidakpastian sehingga sekarang kalau kita berkaca dari penjelasan Mas Budi dan juga Pak Daswar, ini orang sudah mulai ramai. Artinya apakah memang sudah mulai tidak gelisah, kelas menengah atas juga daya belinya tidak turun, tapi kemarin cuma pelit aja, jadi nggak belanja banyak. Silakan. Ya persis sih tadi sebenarnya Mas Budi ya, saya sebut karena Mas Budi teman saya kebetulan nih. Jadi persis yang disampaikan Mas Budi, sebenarnya memang kalau kemarin 2 minggu lalu kan kita bicara ya ekonomi melambat gitu kan, 5% persis ya, 5%. Konsumsi masyarakat kuartal 3 itu juga turun karena pertumbuhannya cuma 4%-an begitu ya. Ada banyak pendapat bilang bahwa masyarakat memang menunggu nahan konsumsi, terutama kelas menengah. Jadi kalau kita bicara konsumsi itu kan dorongan terbesar bagi ekonomi, dan di dalam konsumsi itu yang kontribusi paling besar adalah kelas menengah. Nah kelas menengah itu belanjanya apa? Belanjanya terutama durable good, jadi barang-barang awet termasuk mobil gitu. Jadi sangat mungkin juga ini juga sangat berpengaruh terhadap penjualan di akhir tahun lalu kemudian Januari, dan setelah menahan. Nah sekarang ada kabar baik nih, pameran rame, pemilu lancar, terus tambah pengumuman tentang insentif PPN DTP ya Mas Bud ya, untuk mobil listrik, meskipun ada syarat lokal kontennya berapa persen, tapi ini menjadi udah ada kepastian. Jadi harapannya nih dengan adanya kabar baik ini, kemudian memang ini menjadi tendangan konsumsi masyarakat kelas menengah. Jadi harapannya kita berharap nih kuartal 1, lalu nanti mungkin memasuki nanti kuartal 2 kan tambah ada lebaran dan sebagainya. Ya ini guliran konsumsi mulai muncul, lalu ya ini menjadi awal yang baik untuk seluruh tahun 2024 pertumbuhan ekonomi supaya ya bisa ngegas lagi begitu ya. Ngegas lagi. Nah mungkin awalnya dari sini nih, belanja otomotif harapannya kembali pulih gitu ya, kita harus optimis. Apalagi tadi kalau kata Pak Daswar itu banyak model-model menarik, memukau mata para pengunjung, cailah gitu. Saya ke Mas Budi, karena tadi kita ngomongin tahun lalu meski di tengah tren penjualan otomotif yang agak turun begitu, kalau kita lihat ini untuk penjualan mobil Hyundai tetap mampu tumbuh sekitar 3% secara bulanan. Ini kenapa kira-kira? Apakah memang ada juga sumbangsih dari kebijakan pemerintah atau apa gitu yang mendorong penjualan dari Hyundai? Oke, sebenarnya kenaikan penjualan Hyundai ini tidak serta-merta terjadi karena ada satu aktivitas tertentu ya. Tapi memang kita dari tahun 2003 kita terus berusaha mengembangkan potensi kita gitu. Salah satunya misalnya dengan pengembangan dealer network kita ya, dari Aceh sampai Papua yang kita dorong dari 136 dealer tahun lalu akan kita naikkan ke 140. Ini sesuatu yang saya rasa membuat customer juga lebih percaya dengan merek Hyundai gitu. Kemudian juga kalau kita bicara after sales, kita juga terus melakukan perbaikan gitu. Jadi produk kita dorong mengeluarkan produk terbaik, kemudian dari si dealer network juga kita perluas, after sales kita dorong, kita selalu perbaiki gitu. Jadi ini sesuatu yang snowball effect yang membuat meskipun market mungkin a bit slowing down,
tapi kita masih bisa perform secara bagus itu di pasar. Gitu. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal membirukan langit gitu ya Mas dari target pemerintah, ini kemarin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif untuk mobil listrik berteknologi hybrid. Kurang lebih kalau kami kutip dari Kontan Mas menyebutkan, ini kalau kata Pak Erlangga ya, nanti kita akan bahas dengan Kementerian Teknis, kita sedang kaji sama dengan PPN DTP, kalau sekarang kan 1%, nanti kita akan exercise. Tapi kemudian kita tahu kan ada juga aturan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya, isinya kok agak sedikit tidak linear begitu. Kalau redaksional lihatnya bagaimana konsistensi begitu, mau membirukan langit tapi kok ada agak sedikit perbedaan. Apakah kalau memang insentif dilebarkan ke hybrid akan mempercepat lah namanya untuk polusi dikurangi gitu? Iya, sebenarnya kan aturan ini kalau dilihat PMK-nya, PMK nomor 8 ya, 2024 ini kan kalau kita lihat kan tanggal terbitnya tanggal 15 ya, berarti 5 hari lalu. Tapi baru mulai ada pembahasan, dibahas, muncul di beberapa berita hari ini. Nah, sebenarnya masih jadi pertanyaan juga. Kalau kita buka-buka, mungkin nggak tahu Mas Bud sudah baca belum, di situ memang tidak menyebut tentang hibrid sih. Jadi disebut memang yang dapat ya lebih terutama mungkin mobil yang terutama baterai listrik, lalu mobil listrik berbasis baterai, lalu juga baik mobil pribadi maupun bis ya, kendaraan untuk pengangkut yang disebut-sebut itu. Nah, apakah setelah ini kemudian ada aturan terpisah tentang hibrid? Ya itu kita tunggu saja. Tapi sebenarnya itu kan kemarin memang sempat disebut ketika di pembukaan setelah pameran loh. Ya. Nah itu tentu masyarakat sih pengen tahu. Mungkin terutama pemain-pemain yang memang punya produk itu. Kalau kebetulan Hyundai kan nggak punya ya. Nggak punya, tapi cukup diperhatikan lah pasti ya kan. Kalau yang sebelah dapat insentif agak ini juga kan. Ya, tapi pasti teman-teman yang punya produk hybrid jadi menunggu ya. Apakah memang ini belum keluar saja aturannya atau jangan-jangan nggak jadi dapat nih. Kalau nggak jadi dapat pasti kecewa sih. Ada, ya kita masih bertanya-tanya, terutama juga para pemainnya kali ya. Saya ke Mas Budi. Mas Budi, ngomong-ngomong soal PMK yang sudah dikeluarkan nomor 8 tahun 2024 tentang PPN DTP untuk mobil listrik 15 Februari lalu, kira-kira mungkin sudah ada proyeksi dengan adanya insentif ini akan menambah penjualan dari Hyundai sekian katakanlah? Sebenarnya kalau target tahun ini kita agresif ya, targetnya kita positif. Kita ingin secara volume penjualan dan juga market share lebih tinggi dari tahun lalu. Dan dengan insentif ini kita juga lebih percaya diri untuk melahirkan produk baru. Jadi tahun ini kita juga ingin meluncurkan mobil listrik baru yang kita rakit di Indonesia, baterainya juga kita bikin di Indonesia gitu. Jadi nggak cuma dirakit di sana, baterainya juga membuat kita lebih percaya diri untuk semakin terjun ke pasar mobil listrik sih. Dan kami percaya tahun ini mobil listrik pasarnya akan lebih besar karena pemainnya lebih banyak. Masyarakat kita edukasi, dan yang mengedukasi masyarakat juga nggak cuma Hyundai kan. Jadi selama ini kan kita yang membangun ekosistem, membangun charging station, mengedukasi masyarakat. Tapi begitu ini banyak pemain datang, kita justru saling bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat gitu. Jadi sebenarnya akan terbentuk karena kita istilahnya bekerja bareng untuk mengedukasi EV kepada masyarakat. Ini saya percaya tahun ini EV harusnya akan lebih moncer dari tahun lalu ya. Oke, artinya dengan datangnya berbagai pemain baru, BYD, VinFast begitu yang suka diajak sama presiden langsung begitu, apakah tidak mengurangi tidak ada kekhawatiran dari Hyundai bakal mengurangi jumlah pasarnya mungkin, atau mungkin ada produk yang jadi andalan gitu loh Mas, yang mungkin harganya kompetitif atau mungkin secara kualitas lebih oke lah PD-nya, silakan. Ini mungkin kalau dilihat dari sisi kekhawatiran kita tidak melihat dari angle itu ya. Oh gitu. Karena pasar itu kan terbagi menjadi banyak segmen, dari yang harga bawah sampai dengan harga atas, itu segmennya banyak. Dan saya rasa setiap merek itu punya strategi tersendiri untuk masuk di segmen-segmen tertentu gitu. Jadi ini istilahnya secara otomatis kue akan dibagi, dan sekali lagi harapannya dengan banyak merek memperkenalkan mobil listrik, itu justru market akan membesar gitu. Kalau tahun 2023 kan ukuran market mobil listrik dibandingkan dengan total market nasional itu kisarannya 2% gitu. Ini relatif kecil sejujurnya. Tapi dengan banyak merek, saya sih berharap tahun ini bisa menjadi 4%, 5% atau lebih gitu.
Jadi kuenya akan semakin membesar dan saya rasa maka akan dapat kue lah dari mobil listrik ini. Oke, baik. Saya ke Pak Daswar yang punya rumah pameran, begitu mungkin sudah melihat animo dari masyarakat ketika misalnya sudah keluar begitu PMK nomor 8 tahun 2024 ini. Apakah memang jadinya booth jadi semakin ramai begitu transaksi? Kalau tadi Anda bilang kan sudah banyak yang antre begitu ya di berbagai booth, silakan terutama di kendaraan listrik ya, Pak Daswar. Ya, tentunya dengan insentif ini akan merubah konstelasi di harga mobil. Nah, saat ini kan yang mendapat insentif mungkin kendaraan mobil listrik, sehingga memang ada secara historis ketika tanpa ada insentif harga mobil listrik kan masih mahal ya. Nah, dengan adanya insentif ini mobil listrik turun, sehingga dari segi penggunaan mobil listrik, biaya mobil listrik ini kan jauh lebih murah dari mobil konvensional. Jadi saya pikir ada hitungan-hitungan di masyarakat yang akan menggairahkan mobil listrik ke depannya seperti yang dikatakan Pak Budi. Nah, memang ini sejalan sekali dengan apa yang kami cermati dari pasar tetangga, khususnya dari Thailand, Thai Motor Show yang kami juga kunjungi. Memang porsi kendaraan listrik itu lebih banyak nih untuk makin banyak gitu. Jadi saya pikir trennya ini akan lebih kurang hampir sama dengan Thailand lah. Jadi itu yang akan kita cermati untuk pasar otomotif ke depan. Cuma kan kita di industri mobil ini kan di Indonesia masih di 1 million trap ya, masih di 1 juta per tahun, sehingga apakah mungkin Pak Budi bisa menjawab, apakah bisa melebihi dari angka 1 juta lebih gitu, sehingga proporsi brand-brand yang ada di ini lebih menarik lagi yang seperti di Thailand. Thailand kan jauh lebih besar industri otomotifnya, sehingga apakah brand makin banyak atau memang setiap brand harus menampilkan kendaraan mobil listriknya gitu, my sister. Oke, Pak Budi bisa nggak kira-kira? Saya sih dari kita optimis ya, harusnya market tahun ini bisa, insya Allah bisa melewati angka psikologis 1 juta. Sekali lagi saya rasa faktor supply dari adanya brand-brand baru akan sangat membantu ya. Jadi kita menganggap brand baru akan memberi dampak positif pada market lah. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, Indonesia itu kalau kita lihat di pasar Asia Tenggara nomor 2 paling besar. Itu yang pertama ada Thailand, baru Indonesia, kemudian susul Vietnam, Singapura, Malaysia dan juga Filipina. Tapi dari cita-cita pemerintah yang selalu digembor-gemborkan begitu ya, di mana memang sangat ingin mengembangkan kendaraan listrik, ekosistemnya ingin dibentuk begitu. Tetapi mungkin kita punya catatan evaluasi terhadap perkembangan industri mobil listrik di Indonesia sampai saat ini. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperhatikan begitu. Jangan sampai ada yang di-skip. Ya sebenarnya secara natural kan memang ini butuh proses ya begitu ya. Tapi sebenarnya tahun 2023 itu perkembangannya sudah luar biasa. Jadi kalau Mas Budi cerita sebenarnya lonjakan penjualan mobil listrik itu kan sampai mungkin 65%. Kalau ditambah lonjakan yang hibrid itu lebih tinggi lagi, bahkan 5 kali lipat kan. Tahun lalu sama-sama mungkin angkanya 10.000. Tahun ini mobil yang baterai benar-benar 17 ribuan, lalu yang hibrid kan berapa 54.000. Jadi total 71.000 itu berarti sekitar 7% dari market gitu. Memang katanya sih angka segini ya belum terlalu meyakinkan. Kalau pemerintah kan menargetkan sebenarnya 200.000 katanya sebenarnya 2023, tapi kan tidak tercapai begitu ya. Tapi memang ini butuh waktu. Bagaimanapun apa yang sudah tercapai layak kita apresiasi, dan teman-teman yang berani istilahnya babat alas dari nol masuk dengan market yang masih belum pasti, ada Hyundai, sebenarnya kalau di hibrid ada Toyota dan sebagainya, itu layak diapresiasi karena mereka berani masuk duluan, lalu sekarang pemain-pemain baru semakin besar begitu ya. Nah ini semoga menjadi momentum ya, ditambah mungkin aturan pemerintah, dukungan pemerintah semoga semakin besar. Memang katanya sih butuh mungkin 3-5 tahun untuk bisa dapat istilahnya traksi yang lebih meyakinkan. Kenapa? Karena di situ kan sebenarnya tadi bicara ekosistem itu menyeluruh ya, ekosistem misalnya after sales, distribusi dan sebagainya, ditambah sebenarnya kalau kita dengar suara-suara dari teman-teman multi finance kan bicaranya tentang secondary market. Karena buat mereka secondary market itu sebenarnya kan untuk mengukur risiko. Jadi kalau secondary marketnya belum bagus kan berarti ada risiko yang agak tinggi untuk para lembaga pembiayaan. Nah ini kan butuh waktu juga, tapi dengan semakin banyaknya orang yang kampanye tentang mobil listrik, konsumsi juga semakin banyak, lalu semakin terbukti bahwa misalnya
ya merek-merek yang bagus, memang bagus, terbukti, handal. Jadi orang semakin yakin. Nah, harapannya kemudian ketika istilahnya marketnya sudah semakin dewasa, ya kita punya momentum tumbuh begitu ya. Itu sih harapannya. Sebenarnya soal ini tadi kita sudah mengundang regulator ya Mas, semua Kemenko Perekonomian, ada Kemenko Marves, kemudian juga dari Kementerian Keuangan, termasuk KSP, semua sudah kami undang, tetapi ternyata belum bisa hadir karena ada kesibukan. Tapi yang jelas di sini kita bisa menangkap tujuannya adalah melihat keseriusan juga ya Mas ya, keseriusan dan juga manfaatnya apa ke ekonomi nasional. Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV independen terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya.
kini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Mas Budi. Mas Budi, dengan kondisi yang ada sekarang ini, pemilu sudah usai begitu ya. Dan tadi kita lihat di pameran juga banyak masyarakat yang tampaknya sudah sangat siap untuk menggelontorkan uang yang tadinya mungkin disimpan di bank begitu. Kalau dari Hyundai sendiri melihat prospek market di Indonesia itu apakah cukup menjanjikan atau masih ada yang perlu diantisipasi? Sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, oke. Ya, karena market itu slowing down kemarin ketika COVID kan. Jadi sebenarnya sebelum COVID itu kan market sudah slightly di atas 1 juta gitu. Tapi kemudian market slowing down karena COVID gitu. Dan itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Oke. Dan saya rasa demand sudah mulai terbentuk, hampir pulih itu tahun lalu. Gitu. Tapi memang itu direm gara-gara US Fed naikin suku bunga dan ngefeknya ke kita gitu. Jadi tahun ini kan banyak analis memperkirakan harusnya suku bunga akan membaik ya. Dan itu saya rasa akan memberikan dampak yang sangat positif pada market. Jadi saya rasa tahun harusnya angka psikologis 1 juta bisa kita lewatin. Dan selain dari sisi market, makroekonomik segala macam, saja dari sisi otomotif brand ya, saya rasa juga akan sangat membantu dengan adanya banyak brand, kemudian banyak produk juga gitu. So saya rasa kita harus optimis di tahun 2024 harusnya 1,1 target Gaikindo harusnya bisa kita dapat. Oke, menggeliat sektor otomotif di tahun 2024, harapannya demikian. Saya ke Pak Daswar untuk mengukur itu bagaimana, saya tahu pamerannya belum selesai, tetapi tetap kepo di tahun depan, apakah nanti Diandra juga akan kembali menyelenggarakan pameran, kemudian mungkin apakah sudah terlihat jumlah pemain baru yang bakalan ikut pameran, karena bisa menjadi tolak ukur ya Mas, bagaimana ramainya antusias dari pemain di otomotif, silakan. Baik, jadi kalau dari tanggal yang kita sudah tentukan tanggal 13 Februari sampai 24 Februari 2025 kita akan adakan kembali IMS tahun depan. Seperti biasa kami selalu hadir di awal tahun kalender year-nya otomotif sehingga kami akan mempersiapkan jauh lebih baik lagi daripada tahun ini. Temanya tetap kita menjadi pameran yang mengakomodir semua penggiat otomotif, khususnya industri otomotif yang ada di roda 4 dan roda 2. Nah, untuk lihat ke depan kita berharap impact daripada pemain-pemain baru yang tahun ini seperti BYD, VinFast, Ceres, dan mungkin ada lagi pemain-pemain yang akan datang. Itu akan menggairahkan industri otomotif Indonesia, dan jangka psikologis yang kita tadi Pak Budi sampaikan dari Gaikindo 1,1 saya optimis kita bisa capai tahun ini. Dan tahun depan pastinya lebih meriah lagi dengan variasi model yang terus berkembang cepat, jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Jadi saya pikir itu akan membuat sebuah supply untuk konsumen untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Oke, berarti optimis bahwa tahun depan pun bakal lebih ramai lagi pemain baru ikut pameran ya? Saya optimis, Mbak Sisa. Saya optimis. Saya rasa generasi Z sudah masuk ke dalam penghasilan ya, sehingga millennials dan Z ini akan menjadi suntikan baru buat industri otomotif kita ke depan. Oke. Sampai jumpa sampai IMS 2025. 2024 oke katanya. Kemudian biasanya kan orang kalau udah optimis di tahun sebelumnya 2025 biasanya akan punya harapan yang lebih tinggi, ekspektasinya terhadap keberhasilan penjualan juga lebih tinggi ya Mas Cipta. Cuman pertanyaannya begini. Ini supaya kita bisa menerjemahkan kepada penonton. Kenapa sih Business Talk malam ini membahas terkait dengan industri otomotif?
Jadi sumbangsi industri otomotif ke perekonomian nasional itu seperti apa, sebesar apa, lalu kemudian bagaimana sebaiknya pengembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan ke depan, pentingnya apa, kenapa harus demikian begitu? Apakah mesti memberikan ruang untuk berbagai alternatif pengembangan kendaraan listrik begitu dengan berbagai jenisnya atau gimana? Pertanyaannya panjang banget. Panjang dong. Tapi intinya gini, jadi kita hari ini kan bicara tentang optimisme. Mas Budi dari Hyundai optimis, Pak Daswar juga optimis. Ya. Kita berharap sebenarnya optimisme itu kemudian didukung, kan ini hanya bisa jalan didukung dengan kebijakan yang baik oleh pemerintah. Jadi kita harapkan ini pemerintah yang dalam masa yang tersisa ditambah nanti mungkin pemerintahan baru itu bisa melanjutkan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri otomotif khususnya industri yang berbasis energi baru terbarukan ini supaya lebih cermat begitu ya. Kenapa? Karena industri otomotif kalau tadi kita bilang konsumsi paling besar memang ini yang mendorong ekonomi. Tapi kalau dari sektoral kita kan selalu bicara manufaktur yang mendorong. Nah, salah satu industri yang cukup besar perannya di situ adalah otomotif. Ya. Total manufaktur sendiri kan porsi pada BDP 18%, hampir 19% lah. Lalu ditambah mungkin industri angkut hampir 1,5%, itu sudah cukup besar. Ditambah serapan tenaga kerja, kita tahu pabrik misalnya Hyundai itu berapa banyak tenaga kerjanya. Angkanya mungkin kalau di total dari yang langsung dan tidak langsung mungkin angkanya hampir 2 jutaan. 1,5 sampai 2 juta itu belum sampai ke mungkin rantai pasok, distributor dan sebagainya itu yang cukup banyak. Jadi inilah industri ini industri yang memang harus dirawat dan dijaga begitu ya. Nah, dalam konteks ini sekarang sebenarnya dalam konteks pengembangan energi terbarukan untuk kendaraan ini sebenarnya kan kita juga mesti mendengarkan pemain. Misalnya sekarang mulai mereka minta misalnya coba buat teknologi hidrogen itu juga diperhatikan, diberi ruang juga. Misalnya kemarin teman-teman di Pertamina kerjasama dengan salah satu brand membuat sudah mulai menginisiasi. Jangan-jangan ini juga sesuai dengan ekosistem kita yang selama ini memang berbasis BBM gitu. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa memang ada pasarnya juga yang berbasis baterai, lalu juga hibrid juga ada pasarnya. Nah, di sini bauran kebijakan ini semoga bisa semakin baik sehingga pada akhirnya ya industri otomotif yang existing yang berbasis BBM masih gede ini juga bisa tumbuh, tapi di sisi lain yang berbasis energi alternatif baru terbarukan juga dapat ruang sehingga sama-sama bisa tumbuh begitu ya. Dan pada akhirnya menopang ekonomi yang memang sedang kita butuhkan nih supaya bisa tumbuh cukup kuat tahun ini dan tahun depan. Oke, Mas Budi kira-kira apa yang paling dibutuhkan dari industri begitu agar pasar BEV semakin berkembang di Indonesia? Saya rasa support dari pemerintah sangat penting ya untuk mengembangkan pasar mobil listrik di Indonesia. Kita dari brand, kita dari merek tentu saja akan terus berusaha mendorong pasar mobil listrik. Inovasi akan kita lahirkan, produk baru kita lahirkan. Tapi harga turun kan? Semakin turun. Harga makin turun nggak? Soalnya pemainnya kan makin rame nih. Penting itu Mas. Ya, saya rasa harga turun bukan harga turun ya. Kita masuk ke segmen yang lebih affordable. Saya rasa mungkin itu jawabannya. Pasti. Itu pasti karena sekali lagi di awal saya juga cerita pasar itu kan cukup lebar ya dari harga bawah sampai dengan harga yang paling atas, dan itu semua kalau ngomongin mobil listrik itu semuanya masih kosong tuh. Gitu. Jadi beda dengan mobil combustion engine yang sebenarnya udah terisi, kita kan masih kosong gitu. Jadi saya rasa segmen yang kosong ini akan kita masuki gitu pelan-pelan gitu. Jadi satu produk akan terus kita luncurkan, inovasi juga saya rasa akan terus berjalan, tapi di satu sisi support dari government, support dari pemangku kebijakan akan sangat penting untuk membuat masyarakat lebih confidence. Dan tadi juga sudah diceritakan bahwa government punya target yang cukup agresif ya, mobil masuk 30. Saya rasa dari brand kita tidak bisa berjuang sendirian sih untuk mewujudkan ini. Jadi saya rasa pemerintah juga perlu untuk mensupport. Mas, satu lagi ini masih kepo terkait dengan harga turun tadi. Ini pasti konsumen bakal penasaran soal setelah diturunkannya PMK nomor 8 tahun 2024 dan kemudian ada insentif begitu. Kira-kira nanti penyediaan produk yang lebih affordable begitu, kapan akan diluncurkan ke pasar? Tahun ini kita tunggu secepatnya, kita akan meluncurkan mobil EV yang affordable, dirakit di Indonesia, baterai juga dirakit di Indonesia, dan definitely harganya akan affordable. Tunggu secepatnya. Tunggu secepatnya. Baik, saya ke Pak Daswar. Pak Daswar, kira-kira tahun depan targetnya berani naikin berapa lagi untuk penjualan? Kalau kita sih bisa targetkan lebih dari 5% ya.
dari secara keseluruhan. Tidak hanya kita kan nggak hanya bergantung kepada penjualan mobil dan motor saja, tapi dengan aparelnya ya, sportingnya kita coba lihat gitu ya, entah modifikasi dan sebagainya kita akan masukkan ke dalam rancangan anggaran kita ke depan. Tapi yang paling penting di sini itu buat Keima itu adalah kami akan mencermati setahun ke depan keinginan konsumen, keinginan brand, dan keinginan masyarakat secara keseluruhan terhadap industri otomotif, dan kami berharap pemerintah tetap mendukung industri ini dengan friendly policy-nya, sehingga kita bisa meningkatkan yang tadi saya sampaikan. We want to make everybody happy, termasuk kita sendiri. Sehingga kita perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan friendly policy yang sudah sampaikan. Oke, Mas Cipta mungkin boleh disimpulkan dari hasil diskusi kita malam ini? Ya, saya menegaskan yang disampaikan Pak Daswar, friendly policy itu penting begitu ya, karena sebenarnya kita punya sejarah panjang industri otomotif, dan sekarang ada yang bilang sebenarnya ini mungkin chapter ketiga industri otomotif kita gitu ya. Yang pertama dulu berbasis BBM kita bisa maju pesat, lalu LCGC. Nah sekarang ketika masuk chapter kendaraan listrik, semoga ini juga momentum yang bagus untuk mengembangkan industri otomotif kita. Terutama tadi yang Mas Cipta katakan, ini juga akan berpengaruh soal kebijakan, bagaimana endorse dari pemerintah, kan ini sesuatu yang masih perlu dibiasakan, gitu ya, harus diperkenalkan. Masih banyak yang ingin saya diskusikan, tetapi karena katanya Pak Daswar mau nonton konser, kita sudahin dulu acara kita malam ini. Sampai ketemu lagi, sukses capai targetnya Pak Daswar, sukses jualannya Mas Budi, karena kalau misalnya penyelenggaraan pameran ini berhasil, penjualan dari otomotif sukses, maka artinya mengkonfirmasi ekonomi Indonesia baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Budi Nur Mukmin, Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Pak Daswar Marpaung, Presiden Direktur Diandra Promosindo. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Sister, makasih Pak Budi, makasih Pak Cipta. Ya, makasih. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Cipta Huwayana, wartawan Sinar Kontan, yang merangkum semuanya, meski regulator tidak ada, sudah diwakilin tadi, diringkas oleh Mas Cipta. Dan saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali
kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini.